Pak, lihat tuh Pak. Lihat tuh Pak. Ada apa sih? Rombongan gajah lewat. Dasar mulut kurang ajar. Benar-benar minta dihajar itu. Jangan Pak. Biar saja memang mereka suka ada masalah buat kita. Udah macam sirkus Pak. Dasar keluarga tuyul kau. Iya, kok ada tuyul kau. Tuyul. Tuyul. Ada tuyul kau. Sudah satu ini. Malam ini kita habisi mereka. Ya sudah, kalau begitu. Aksi senyap tengah malam, satu keluarga muhajir terancam. Bukanlah harta yang diincar, tetapi nyawa tebus sakit hati yang mengakar. Cerita selengkapnya sesaat lagi, inilah Raja Pati. Alkisah di Dusun 2, Desa Bangunsari di Kecamatan Tanjung Morawa di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ketika tiga sobat karib berjumpa, namun tak seperti biasanya, tak ada lagi gelak tawa. Sebab sang tuan rumah, Agus Saryadi yang dijuluki Panglima, sedang susah hatinya. Bahkan sajian pencuci mulut yang sedap di lidah tak juga ampuh menarik perhatian matanya. Tidak seperti kedua temannya, Rio alias Pak Yo namanya, dan si Dian alias Dian Syaputra. Keduanya begitu lahap, sampai-sampai perubahan perangai Agus tak lagi dilihat. Kalian ini kalau makan, macam orang kerasukan aja. Ayo bagus, makan ini. Jangan habis sama dia. Wah, bisa aja bang. Lagi males makan aku, lagi kesal aku. Kesal kenapa kau, Gus? Ceritalah dulu sama kita ya. Iya lah bang, ceritalah. Kau tahu si muhajir itu sama istrinya Sunyati, makin lancang mulut mereka. Diejeknya terus aku, dikatakan rombongan gajah sama istri. Apa? Rombongan gajah? Rombongan gajah? Kau dia lihat gitu diam aja kok. Kemana pula kawan kita ini ya? Iya. Katanya Panglima. Panglima? Panglima kancil. Seko yo, nantang aku kau. Sudah berani kau? Hah? Tunggu dulu lah Gus. Udah dulu lah bang. Sabar. Aku cuma bercanda. Kita bertiga ini kan CS. Iya lah bang, kau buatlah lentur bang suasana ini bang. Jangan kaku bang. Aduh, abang ini gimana sih bang? Makan dulu. Ya bang, makan bang. Masalahnya, kalian kayak gak peduli. Sudah geram kali aku sama si muhajir itu. Sepertinya sudah maju dia. Bang Muhajir itu sekarang udah naik bang. Jadi manajer di PT Domas itu bang. Supplier alat-alat kesehatan. Jadi jelas lah bang, kalau isi dalam dompetnya makin tebal. Tahu apa kau dia? Hah? Mereka kaya, jangan-jangan karena santet. Dan jangan-jangan keluargaku disantetnya juga. Siap! Kalau bisa, kita habisi mereka. Pikir-pikir dulu lah bagus. Iya kalau betul. Kalau tidak, nanti jadi malah fitnah. Itu melawan hukum. Iya Panglima. Kau pikir-pikir dulu lah. Nanti Panglima sendiri ya yang akan menerima akibatnya. Iya nggak Pak Yo? Yeah. Ayo makan. Ayolah. Ayolah, udah jangan kaku lah. Udah. Atur aja lah. Pasangan Muhajir Sunyati beranak 3. Si sulung Desi Ramawati telah menikah, lalu Pungki Retnowati anak kedua, serta Muhammad Solihin si bungsu masih di bangku sekolah. Nak, nak. Enggak Bu, makasih Bu. Saya udah tungguin di rumah Bu. Makasih Bu, mari Bu. Ya. Di kalangan tetangga, sosok Sunyati lebih dikenal dengan sifatnya yang hobi bercanda, juga banyak bicara pula.
sesiapa jadi korban candanya. Sebuah kebiasaan lama yang menampilkan sifat aslinya. Pak, berhenti lah dulu, makan dulu ya dulu. Enak ini, segar. Solid. Sifat yang suka meledek, walau maksudnya bercanda. Ironisnya, Suniati tidak peka bila subjek yang diledek marah dan tak terima. Salah satunya ialah Agus Haryadi alias Panglima. Pak, lihat tuh Pak. Lihat tuh Pak. Ada apa lagi sih? Tuh, ada rombongan gajah lewat Pak. Lihat. Rombongan gajah lewat. Dasar keluarga tuyul kau. Iya, keluarga tuyul. Tuyul. Keluarga tuyul. Ngomong apa kau? Keluarga tuyul. Dasar keluarga gajah. 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 Untuk saling ejek menyinggung fisik, maka matanglah buah konflik dipetik. Aku sudah mantap sekali ini. Sudah mau habisi mereka. Tidak hanya sekali saja Agus mengasut kedua anak buahnya, tetapi setiap kali berjumpa, Agus selalu menjelek-jelekan Muhajir sang tetangga. Panjang umur kali dah. Yo, ini sudah A1 yo. A1 ini. Malam ini kita habisi mereka. Pikir-pikir dulu lah, bagus. Pikir. Enggak yo. Ini sudah A1 dan sudah dipastikan. Oleh karena terus didesak oleh Agus, Pak Yo akhirnya kehabisan jurus sehingga mau mengikuti ajakan Agus. Ya sudah, kalau begitu. Kalau begitu, kita pesta dulu dia. Kau beli paket hemat buat kita. Ambil duitnya. Ucapan Pak Yo membuat Agus lega. Sontak Agus mengajak berpesta narkoba. Nah, jangan lama-lama kau. Pakai kereta abang aja. Oke bang, mantap. Cepat pamit dulu bang ya. Ayo bang. Ingat jangan lama-lama Dian. Iya bang. Jadi malam ini kita habisi mereka Pak Yo. Nah, cara kerjanya begini. Aku masuk dulu, pura-pura meminjam uang. Nah, setelah pintunya terbuka, Pak Yo langsung masuk nyusul. Ya sudah, gimana baiknya Pak Agus saya? Masa bodoh aku, mau hujan atau tidak, pokoknya malam ini kita habisi si Muhajir itu. Dengar kalian, lihat, Pak Yo. Iya bang. Suka-suka kau lah. Oke, aku persiapkan alatnya dulu ya. Dian, kau ambil tali tambang dari kandang ayam itu ya. Siapa? Pergi sana cepat. Iya, siapa bang? Cuman ini Pak Yo. Kita jadi, walaupun hujan-hujan begini. Kau mau cari mati ya? Memangnya kau berani lawan dia? Ya enggak lah bang. Ya sudahlah, kita ikutin saja kemauannya. Ya sudah, kalau gitu aku ambil tali tambang dulu ya bang. Iya. Ya, bang. Agus mendapatkan julukan Panglima bukanlah tanpa alasan. Para pengikutnya begitu segan karena reputasinya di dunia kejahatan. Agus Haryadi sebenarnya ialah buronan dalam aksi perampokan bersenjata api di Kabupaten Asahan. Mereka menembak mati korban. Ia begitu brutal dan kejam dengan penampilannya seperti kedok samaran. Yo, Pak Yo. Sini Pak, masuk ke dalam Pak. Ini. Saya titip tas. Nanti
Kalau si Dian datang bawa tali, tolong talinya simpan dalam tas. Ya. Siap. Bagaimana Dian? Sudah tali tambangnya? Sudah bang. Lalu di sini. Sudah Pak Yo. Sudah siap. Siap. Ini ambil Pak Yo. Gua jaga-jaga. Rumahnya dekat. Tidak lebih dari 10 meter. Kalau kita berlari, nggak nyampe 2 menit. Jadi, kita berangkat sekarang. Oke? Siap. Ayo. Siap bang. Yo. Kita lakukan sesuai rencana. Jangan terlambat. Perhatikan situasi secara cermat. Kau masuk ke rumah duluan. Sekitar 5 menit. Aku dan Dian nanti menyusul masuk. Ya, betul. Tapi ingat, kalian jangan ragu. Kalau kalian ragu, lebih baik mundur. Siap, Bang Lima. Lima. Maka Agus memulai aksi, tugasnya memancing korban pertama kali. Bang Muhajir. Ini aku, Bang. Walau tak ada respon dari penghuni rumah, namun Agus tidak mudah menyerah. Ia pun mendapat akal tiba-tiba untuk membangunkan Muhajir lewat jendela. Aku tahu dia sudah dengar suaraku, tapi mungkin dia takut. Lebih baik aku ketoklah jendela saja. Bang Wajir, bangun Bang. Ada apa? Bang, Iya, iya. Jangan kau ketuk jendelanya terus. Ada apa, Gus? aku mau minta tolong Bang. Aku mau pinjam duit. Ngeganggu tidur saja kau ah. Ini darurat Bang. Kalau bukan darurat, mana mau aku ke sini? Lagi pula keluarga abang kan suka ngejek awak pula. Ya sudah, kita ketemu di depan saja ya. Iya Bang. Pak, Iya, siapa? itu si Agus. Ada apa itu malam-malam keluarga gajah ganggu kita? Gak tahu lah aku. Ya udah sana-sana. Ya. Muhajir tidak mendapatkan firasat jahat dari alasan Agus yang terdesak keperluan darurat. Padahal Muhajir telah masuk perangkap. Ada apa kesini malam-malam, Gus? Saya minta tolong Bang. Mau pinjam uang Bang. Awas ya, kalau kamu mau macem-macem. Hah? Ayo, perlu apa? Saya mau pinjam uang Bang. Ini darurat Bang. Kalau bukan darurat, mana mau saya ke sini Bang. Apalagi keluarga abang sering ngejek awak pula. Macam mana kau, Gus? Hah? Sudah, masih mengungkit-ungkit aja. Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Saya mau ambil duitnya dulu. Diam! Gak usah berteriak kau! Muhajir pun lekas dilumpuhkan. Agus CS bertindak spontan, terlatih sebagai komplotan. Ayo, kau matikan lampu. Siap. Dian, jaga pintu. Jaga pintu. Siap bang.
Jangan berteriak. Siapa kau? Buktikan kau. Sudah diam. Duduk. Kalau kau mau hidup, jangan teriak kau, atau ku tembak kau. Ikat, Jok. Bagus. Diam. Kau tunggu sini. Aku pulang sebentar nih. Ya. Siap. Ya, kau pulang ke rumah abang ya. Tunggu di sana. Tunggu kabar selanjutnya. Tunggu kabar dari abang ya. Coba. Dari Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Agus Haryadi memboyong ketiga korbannya sejauh 43 km dengan tujuan Jembatan Negara di Kecamatan Sinemba, Tanjung Muda Hulu dengan waktu perjalanan sekitar 1,5 jam lamanya. Selama itu pula, ketika korban meregang nyawa. Agus Haryadi puas dan lega sebab dialah yang terakhir tertawa setelah diejek gajah sekian lama, tak sebanding dengan julukan Panglima. Walau ia melenyapkan 3 nyawa satu keluarga. Kek, Nek, Pak, Mak. Selepas tragedi terjadi ketika matahari kian terik, rumah Muhajir tampak sepi tak berpenghuni. Tak ada aktivitas sama sekali sampai tibalah Desi. Mak, Pak.
Ia adalah Desi Ramawati, putri sulung Muhajir Suniati. Belum pernah terjadi orang tua Desi sulit dihubungi, apalagi meninggalkan rumah tanpa ada kabar sama sekali. Firasat buruk kian mengepung benak Desi, menjepit nyali Desi, sehingga Desi tak bisa lagi berpikir jernih. Kek, Nek, Mak, Pak. Ini pada kemana? Aku telepon. Mak. Lah. Kok ada suara dering? Pak. Pak. Bapak. Pak. Apakah Bapak dirampok? Tapi motor Bapak masih ada. Ini HP Bapak juga masih ada. Bentar. Cuma duit Bapak aja yang hilang. Simpanan Mama. Astaga, perhiasan Mama juga hilang. Tapi gimana Solihin? Dia masih ada di rumah nggak ya? Solihin! 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 Jantung Desi berdegup makin kencang, sebab orang tua juga adik bungsunya menghilang. Desi terguncang, Desi pun bimbang, mencerna peristiwa coba mencari dalang. Peristiwa raibnya satu keluarga menjadi perhatian utama warga Kecamatan Tanjung Morawa. Polisi pun harus memutar otak oleh karena sulitnya melacak jejak. Hingga pada hari ketiga, satu persatu jenazah korban ditemukan warga di 3 lokasi terpisah. Hasil visum ketiga korban ditemukan ketidakwajaran, sebab hasil temuan penyebab kematian ialah mati lemas karena tenggelam, serta pecahnya tulang tengkorak korban. Arah penyelidikan menguat pada dugaan kasus pembunuhan. Kalau orangnya baik bang, anaknya pun baik. Anaknya tuh mainnya ke rumah kami aja bang. Tiap hari gitu mainnya sama anak kami gitu. Jadi awak merasa kehilangan gitu kan. Anak pun sampai dia pun nggak bisa bilang ya terplongo-plongo gitu macam orang apalah gitu. Macam orang nggak sangka lah. Kami pun memang nggak nyangka lah. Lakinya baik, apanya istrinya baik, anaknya baik. Harapannya kak? Harapan kami ya kalau bisa pelakunya ya secepatnya dia tangkap lah gitu ya kan. Sebanyak 3 orang saksi dimintai keterangan. Salah satunya akhirnya memberi pengakuan. Ialah Dian Syaputra alias Dian. Sehingga nama Agus Haryadi alias Panglima masuk dalam daftar pencarian. Hingga akhirnya setelah dicari hampir 2 pekan lamanya, Agus Haryadi kembali ke Tanjung Morawa dibawa dengan menggunakan kantong jenazah. Polisi berdalih bahwa Agus ditembak mati karena melawan.
Sedangkan dua tersangka lainnya, Suryaningrat alias Pak Yo dan Dian Syaputra, dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, diancam hukuman minimal 20 tahun penjara. Sementara ini pengakuan mereka adalah karena unsur sakit hati atau dendam karena mengolok-olok bentuk fisik dari pelaku. Ya. Apakah ada motif perampokan? Sementara belum ada kita temukan motif perampokan di sana karena barang bukti milik korban ini masih ada. Kedua tersangka duduk di kursi terdakwa, lantas dinyatakan terbukti bersalah. Suryaningrat alias Pak Yo, terdakwa pertama, diganjar hukuman pidana seumur hidup di penjara. Sedangkan terdakwa kedua, Dian alias Dian Syaputra, divonis 20 tahun penjara. Lalu kemudian tim jaksa mengajukan banding ke tingkat kedua, lalu sampai mengajukan kasasi berikutnya. Namun ditolak sehingga putusan pengadilan pertama ingkrah sudah.